Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS dari golongan 3, kelompok 2, angkatan 13, PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2022. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi berupa rancangan upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Berikut akan kami paparkan beberapa contohnya. Silahkan disimak ya. Berorientasi pelayanan. Definisi, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kunci, responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Kode etik, 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Kalimat afirmasi, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dasar ASN berakhlak yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Berkaitan dengan hal ini, dalam tugas-tugas kedinasan, ASN dituntut menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan nilai akuntabel salah satunya dengan menggunakan barang elektronik kantor seperti komputer, laptop, printer, dan AC secara bertanggung jawab. Pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima ASN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat mendorong terjadinya pidana korupsi. Pentingnya akuntabilitas dan integritas adalah nilai yang wajib dimiliki setiap unsur ASN. Nilai ini dapat mengikat pelayan publik secara moral dalam membentengi institusi dari tindakan pelanggaran etik dan koruptif yang berpotensi merusak kepercayaan negara. Nilai dasar yang ketiga adalah kompeten. ASN merupakan aset utama organisasi yang berfungsi sebagai penggerak dan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan. Sebagai komponen kunci penggerak roda pemerintahan, maka kompetensi ASN harus dikembangkan. Mengembangkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti seminar atau workshop. Manfaat mengikuti seminar atau workshop, kita bisa menambah ilmu dan wawasan. Membantu orang lain belajar. Sejatinya, hal ini merupakan bentuk lain dari investasi kebaikan. Ilmu yang kita pelajari diajarkan kepada orang lain supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Melaksanakan tugas dengan baik, ketepatan waktu dan mutu pekerjaan adalah bentuk tanggung jawab ASN kepada bangsa dan negara. ASN berakhlak yang keempat yaitu harmonis. Implementasi harmonis dalam lingkungan kerja yaitu menghargai pendapat setiap orang lain apapun latar belakangnya, suka menolong antar rekan kerja, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Suasana harmonis dalam lingkungan kerja dapat membuat kita merasa tenang dan nyaman dalam bekerja, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk berkolaborasi dan bekerja sama, sehingga meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas pelayanan. ASN berakhlak yang kelima yaitu loyal. Loyal atau sebuah kesetiaan adalah berdedikasi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Beberapa implementasi loyal dalam lingkungan kerja yaitu mengerjakan tugas dari atasan dengan tepat dan cepat, siap dalam membantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan. ASN yang berakhlak keenam adalah adaptif. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Sebagai seorang ASN, diharapkan mampu beradaptasi, mengidentifikasi, dan menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi, baik di lingkungan kerja maupun di Indonesia, secara cepat, tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Itulah ASN yang menanamkan nilai adaptif. Core values ASN berakhlak yang ketujuh adalah kolaboratif. Panduan perilaku kolaboratif di antaranya
memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama menghasilkan nilai tambah, pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, bersinergi dan memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam perencanaan kegiatan akan dapat mempercepat pencapaian tujuan utama kegiatan.